Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya sangat senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman semua. Saya Delia Rekasari, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 243403111106. Di sini saya akan berbagi hasil dari kegiatan mentoring saya kemarin pada acara EcoFest. Dan acara EcoFest ini merupakan acara BMBP 2024 terakhir saya. Pada acara kemarin, para pemateri itu membahas terkait dengan implementasi dan arah kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Itu kesimpulannya ya teman-teman. Penasaran apa yang akan saya bahas? Mari ikuti video selanjutnya. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Ya, oke teman-teman. Pembahasan kali ini akan saya mulai dari tujuan pembangunan utama dari Kota Tasikmalaya. Berdasarkan apa yang saya simak dari pemateri kemarin, dapat saya simpulkan bahwa tujuan utama pembangunan di Kota Tasikmalaya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika kita berbicara tentang peningkatan kualitas hidup, berarti itu mencakup mulai dari pelayanan publik yang baik, kemudian akses ke pendidikan yang merata, dan juga pelayanan kesehatan yang optimal gitu. Dan tentunya harapan dari adanya kebijakan yang tepat ini itu bisa menjadikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Lalu selanjutnya apa sih yang akan kita bahas? Indikator kesejahteraan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan seperti pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia IPM, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan. Dan indikator-indikator ini menjadi penting karena mampu menilai sejauh mana sih kebijakan pembangunan pemerintah ini berjalan secara efektif. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa semakin baik angkanya, semakin baik pula kesejahteraan masyarakatnya. Baiknya kita juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang ada, gitu ya. Berhubung Kota Tasikmalaya saat ini sedikit banyaknya sedang dihadapkan pada tantangan pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian ketidakmerataan pendapatan seperti itu mungkin ya. Dan dengan memahami kondisi atau situasi pada saat ini, itu bisa mengantarkan ataupun merumuskan pada kebijakan yang lebih tepat sasaran mungkin, atau istilahnya bisa sesuai lah dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin kita akan mulai dari definisi pembangunan yang saya ambil secara sederhana gitu. Jadi definisi pembangunan itu merupakan proses perbaikan di berbagai aspek ataupun sektor seperti ekonomi, aspek sosial maupun lingkungan gitu. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor industri berkelanjutan. Dan tentunya dalam proses perbaikan ini kita akan dihadapkan pada beberapa tantangan ataupun permasalahan yang harus dihadapi, ya seperti halnya keterbatasan sumber daya, kemudian ketimpangan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan perhatian lebih gitu. Maka dari itu kita semua harus bersatu untuk mencari solusi dari setiap permasalahan atau tantangan yang dihadapi agar mampu untuk diatasi dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya kita akan fokus pada perencanaan pembangunan dengan perencanaan yang matang serta kita melibatkan masyarakat, maka di sini akan menciptakan pembangunan yang bersifat transparansi, akuntabilitas, atau mendatangkan kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan ini. Dari hasil resume saya atau dari pemaparan pemateri kemarin, saya mengambil 3 arah kebijakan yang dicanangkan oleh Kota Tasikmalaya dalam proses pembangunan. Nah, tentunya yang pertama adalah penguatan ekonomi lokal UMKM. Makanya nggak heran nih kemarin itu waktu acara EcoFest, acara yang meriah, menghadirkan UMKM dengan berbagai bentuk produknya masing-masing.
Dan ini menjadi simbol bahwa proses pembangunan di Kota Tasikmalaya itu mendukung UMKM sebagai penggerak utama pembangunan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan, sehingga mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik gitu ya. Jadi ini mencakup tentang akses pendidikan baik itu dari segi fasilitas, kemudahan pelayanan ataupun dari bantuan-bantuan pemerintah kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya yang mempunyai prestasi ini untuk bisa mendapatkan akses yang layak dan adil. Kemudian yang ketiga adalah tentang pemberantasan kemiskinan. Tentunya setiap arah kebijakan pembangunan itu mengarah pada hal-hal yang positif dan salah satunya adalah memberantas kemiskinan dan pengangguran di Kota Tasikmalaya. Kesimpulannya, implementasi dan arah kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya memerlukan rencana yang matang dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari semua pihak, kita berharap dapat mengarah pada perubahan yang signifikan. Mari kita semua berkontribusi untuk proses pembangunan daerah kita agar bisa lebih sejahtera. Baik, mungkin sampai sini ya penyampaian saya terkait dengan implementasi dan arah kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya saya ingin memohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal atau pernyataan-pernyataan saya yang mungkin kurang sesuai ataupun kurang berkenan. Saya mohon untuk dikoreksi dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.